pagi, salam sehat untuk kita semua. Semangat untuk belajar kimia. Kali ini saya akan melanjutkan pokok bahasan sifat koligatif larutan non-elektrolit bagian kedua, yang meliputi kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Yang pertama, kenaikan titik didih larutan diberi lambang delta TB. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ketika kita atau Anda memasak sayur, biasanya ditambahkan garam atau bumbu tambahan lainnya ya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius pada tekanan yang sama. Itu artinya air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan garam ini tergantung dari konsentrasi garam di dalam air. Semakin banyak kandungan garam, maka kenaikan titik didihnya makin tinggi. Apakah yang dimaksud dengan titik didih? Suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uap jenuh zat cair itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Apabila air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm atau 760 mm Hg, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena pada temperatur itu, tekanan uap air sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Temperatur pada tekanan uap jenuh zat cair yang sama dengan 1 atm disebut titik didih normal zat cair itu. Maka, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Nah, kalau kita kaji bagaimana proses sifat koligatif larutan ini, kembali saya munculkan gambar misalkan untuk pelarut murni ya. Jadi kalau pelarut murni ini akan mudah menguap ya, atau kalau dipanasi maka sebagian molekul pelarutnya itu akan berubah menjadi uap. Nah, misalkan untuk pelarut murni ini kita beri lambang titik didih untuk pelarut murni, kita beri lambang TB0. Ingat ya, kalau 0 ada nolnya biasanya atau pangkat 0 itu untuk pelarut murni. Nah, ini cepat mendidih gitu ya. Lalu kita misalkan ke dalam pelarut murni ini kita tambahkan zat terlarut, maka akan dihasilkan kira-kira sketsa demikian ya. Nah, zat terlarut di dalam pelarut ini akan menyebar, merata. Nah, untuk larutan, kita misalkan saja titik didihnya ini diberi lambang TB. TB berarti temperature of boil ya, TB. Nah, proses mendidihnya ini tentunya akan sedikit terhalang ketika dipanasi. Karena apa? Adanya zat terlarut itu akan menghalang-halangi si pelarut untuk menguap. Gitu tadi ya. Nah, jadi semakin banyak nanti zat terlarut ini tentunya semakin sulit menguap, artinya semakin tinggi titik didihnya. Sehingga proses mendidihnya akan lebih lama. Nah, kalau kita lihat untuk besarannya, kira-kira mana lebih besar titik didih pelarut murni dibandingkan dengan titik didih si larutan? Nah, kalau ini mudah mendidih atau cepat mendidih, berarti titik didihnya rendah gitu ya. Sedangkan kalau untuk larutan, nah, ketika pelarut ditambah zat terlarut dihasilkanlah larutan yang lama mendidih. Kalau lama mendidih artinya berarti titik didihnya itu besar ya. Nah, jadi untuk perubahannya terjadi proses kenaikan dari cepat mendidih kian ketika ditambah zat terlarut menjadi lebih lama mendidih atau lebih sukar mendidih. Itu karena kehadiran zat terlarut tadi. Maka kalau kita bandingkan, besar TB0 atau titik didih si pelarut murni tentunya akan lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan titik didih si larutan. Makanya disebut ini sebagai proses kenaikan titik didih larutan. Dari pelarut titik didihnya
Ketika ditambah zat terlarut, titik didih larutannya menjadi lebih tinggi. Itu disebut dengan proses kenaikan. Nah, untuk rumusannya, untuk kenaikan biasanya diberi lambang delta. Delta TB berarti yang besar dikurang yang kecil. Yang besar itu tadi titik didih si larutan dikurangi dengan titik didih si pelarut murni. Itulah besar kenaikannya. Nah, untuk pelarut universal seperti air, nah biasanya langsung titik didih si pelarut murni atau air itu 100 derajat Celcius. Langsung dituliskan rumusan berikut ya. Jadi delta TB untuk pelarut air langsung sama saja TB dikurang 100. Dengan ketentuan tadi TB-nya harus lebih besar dari 100 untuk air ya, untuk pelarut air karena terjadi kenaikan. Nah, bagaimana hubungan jumlah zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan? Nah, ini kembali dikemukakan oleh F.M. Raoul. Kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap dan disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau diberi lambang Kb. Nah, untuk setiap pelarut harga Kb-nya akan berbeda. Nah, ada kalanya nanti kalau pelarutnya air dan bukan air berarti harga Kb-nya itu harus berbeda gitu ya. Nah, biasanya memang yang diketahui Kb untuk pelarut air. Nah, itu ada ketentuannya nanti. Nah, rumusannya dibuat oleh Raoul seperti ini. Besar kenaikan titik didih si larutan akan sama dengan molalitas larutan dikali dengan Kb, di mana Kb tadi tetapan kenaikan titik didih molal. Ya. Lalu untuk M saya ingatkan kembali, M atau molal itu rumusnya sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Ini ya, atau kembali ke rumus konsentrasi larutan yang sudah saya bawakan di bagian sebelumnya. Keterangannya demikian, itu nggak ada masalah. Gitu ya. Ini semua dalam satuan Celcius, delta TB, kalau M-nya dalam satuan molal udah. Kalau massa pelarut yang kita gunakan di sini dalam satuan gram ya. Oke. Masuk ke contoh soal yang pertama. Berapa gram glukosa yang harus dilarutkan dalam 100 gram air agar larutannya mendidih pada suhu 105,2 derajat Celcius. Ketahui air demikian ya. Jadi air biasanya Kb-nya 0,52. Jadi untuk berikutnya, bila Kb air tidak diketahui, ingat saja nilainya 0,52. Jadi langsung kita buat rumusnya saja dulu. Ya, delta TB sama dengan M dikali Kb. Di soal diketahui larutan mendidih pada 105,2, berarti itu adalah harga TB ya. Nah, di atas 100. Nah, kalau kita buat rumusan awalnya delta TB sama dengan TB dikurang TB0, maka akan diperoleh delta TB sebesar 5,2. Nah, inilah yang kita masukkan ke rumus kenaikan titik didih larutan. Masukkan delta TB sama dengan, ini M-nya saya konversi langsung ya. Masukkan rumusnya, delta TB sama dengan ini. Lalu masukkan nilai-nilainya, delta TB 5,2. Si terlarutnya itu yang ditanya ya, berapa gram glukosa yang harus dilarutkan. MR glukosa 180, 1000 per 100. 100 ini tadi massa si pelarut. Dikali Kb-nya 0,52. Maka diperoleh si terlarutnya sama dengan atau massa glukosanya 180 gram. Oke, paham? Mudah ya? Berikutnya contoh yang kedua. Pada pembuatan sirup, kekentalan diukur dengan mengamati titik didihnya. Penelitian menunjukkan bahwa sirup yang baik harus mendidih pada suhu 105 derajat Celcius. Kb air 0,5. Nah, jadi tergantung soal yang diketahui. Di sini Kb air 0,5 gitu ya. Ya, jadi untuk data soal berikutnya kalau Kb nggak diketahui, ingat saja 0,52. Nah, tadi biasanya diketahui dalam soal. Jika sirup itu memakai gula pentose, MR-nya 150, maka konsentrasi gula dalam persen. Nah, kalau yang ditanya konsentrasi gula dalam persen, berarti kita boleh alihkan dari molal ya. Kita cari molalnya, lalu dari molal nanti dapat persen. Oke, kita kembali tulis rumus awalnya. Delta TB sama dengan TB kurang TB0.
delta TB sama dengan 105 dikurang 100. Air mendidih pada suhu 100 diperoleh delta TB 5 derajat Celcius. Lalu rumus berikutnya delta TB M dikali KB. Nah, delta TB-nya kita masukkan 5, KB-nya ada. Maka ini boleh kita masukkan langsung ya, berdasar langsung menggunakan molalitasnya, berarti 5 sama dengan persen terlarut. Nah, jadi karena yang ditanya adalah konsentrasi dalam persen, maka rumus molal yang kita gunakan dalam persen. Berarti persen terlarut per, ini dia, terlarutnya 150, 1000 per 100 kurang persen terlarut dikali KB-nya 0,5. Nah, kalau hitung-hitungannya ini nggak ada masalah. Ini nanti diperolehlah persen terlarutnya 60%. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah penurunan titik beku larutan atau diberi lambang delta TF. Nah, delta T, T-nya ini temperatur, F-nya ini freeze, berasal dari kata freeze. Jadi hati-hati ya, titik beku itu TF. Nah, titik didih tadi adalah TB. Nah, jadi sering kebalik ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di negara-negara yang mengalami musim salju, mobil akan mengalami kesulitan saat melintasi jalan raya. Karena jalan raya tertutup salju yang cukup tebal. Salju ini bisa menyebabkan kendaraan tergelincir atau selip karena licin sehingga perlu dibersihkan. Nah, untuk membersihkan salju di jalan raya, biasanya ditaburi dengan campuran garam NaCl dan CaCl2. Penaburan garam ini akan menurunkan titik beku salju tersebut, sehingga salju kembali menjadi cair. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka makin menurun titik bekunya, sehingga salju akan makin banyak yang mencair. Definisi dari titik beku. Adanya zat terlarut dalam air menyebabkan pada temperatur 0 derajat Celcius air belum membeku. Pada temperatur itu, tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari 1 atm. Untuk membuat larutan dapat membeku kembali, temperatur larutan harus diturunkan sampai tekanan uap jenuh larutan mencapai 1 atm. Temperatur di mana zat cair membeku pada tekanan 1 atm adalah titik beku normal zat cair itu. Maka titik beku adalah suhu pada nilai tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah proses membekunya suatu pelarut. Nah, untuk gambar wadah di sebelah kiri, kita misalkan ini untuk pelarut murni, sedangkan untuk yang kanan ini untuk larutan. Nah, untuk pelarut murni, titik bekunya kita misalkan lambangnya TF0 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan prosesnya, pembekuan itu ibarat menyatunya atau mendekatnya molekul pelarut. Nah, semakin merapat. Nah, jadi untuk pelarut murni ini kan dengan mudah untuk merapat ya. Nah, karena tidak ada yang menghalangi, ya udah merapat, itu dia. Tetapi ketika ditambah zat terlarut, maka ini ada butiran-butiran merah ini, proses merapatnya partikel atau molekul pelarut ini kan akan sedikit terganggu. Karena apa? Karena ada zat terlarut yang menghalang-halangi. Nah, kalau tadi menghalang-halangi untuk menguap, sekarang menghalang-halangi untuk menyatu. Jadi adanya si zat terlarut akan membuat si pelarut dalam larutan itu akan sukar membeku. Nah, kita misalkan aja untuk larutan titik bekunya adalah TF. Nah, kalau kita ambil nilainya, ini TF-nya kalau mudah, berarti titik beku si pelarut kalau mudah membeku berarti ini tinggi ya. Nah, tinggi, sedangkan ini sukar membeku berarti ini lebih rendah. Jadi
ini besar nilainya, ini kecil nilainya. Nah, gitu ya. Ini mudah merapat, ini susah merapat. Nah, maka dapat kita bandingkan antara TF0 dibandingkan dengan TF, diberi tanda lebih besar. Atau dengan kata lain, titik beku si pelarut murni akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik beku si larutan. Maka dari sinilah asal-usul sifat koligatif larutan, penurunan titik beku. Awalnya pelarut, titik bekunya sekian, ketika ditambahkan zat terlarut maka titik bekunya menjadi lebih rendah, gitu ya. Maka terjadi penurunan titik beku. Maka besar penurunan titik beku larutan dapat ditentukan dengan rumusan TF0 dikurang TF, di mana TF0 tadi adalah titik beku si pelarut, TF adalah titik beku si larutan. Nah, untuk pelarut universal seperti air, itu nilai TF0-nya sudah ketentuan, yaitu 0 derajat Celcius. Maka delta TF dapat kita tulis menjadi 0 dikurang TF. Bagaimana pengaruh jumlah zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan? Masih oleh F.M. Rolle. Menurut beliau, penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap dan disebut tetapan penurunan titik beku molal atau diberi lambang Kf. Setiap zat pelarut mempunyai harga Kf yang berbeda. Nah, maka ini dituliskan menjadi besar penurunan titik beku larutan sama dengan molalitas dikali dengan Kf. Ya, Kf tadi tetapan penurunan titik beku molal. Di mana molal ini nggak ada masalah, saya ingatkan lagi. Nah, untuk keterangannya ini ya. Tuh, hati-hati untuk P yang kita gunakan inilah massa pelarut dalam satuan gram. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Berapa gram glukosa C6H12O6 yang harus dilarutkan dalam 100 gram air agar larutannya membeku pada suhu negatif 3,72 derajat Celcius. Air C12, H1O16. Kf airnya 1,86. Nah, tentunya kita awali dengan menuliskan rumus delta TF sama dengan M dikali Kf. Nah, rumus M-nya saya tambahkan lagi. Nah, dari soal diketahui ini negatif 3,7 ini berarti titik beku larutannya, berarti itu adalah TF. Nah, kita cari delta TF-nya. Nah, TF sama dengan 0 dikurang negatif 3,72. Demikian ya. Berarti kalau 0 dikurang negatif maka diperoleh delta TF bernilai positif. Dan memang harus seperti itu ya. Nilai perubahan atau penurunan atau kenaikan itu biasanya nilai mutlak. Nah, ini 3,72 derajat Celcius. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam persamaan delta TF. Nanti diperoleh demikian. Delta TF-nya 3,72, terlarutnya itu yang dicari, MR-nya 180, 1000 per 100. Nah, untuk Kf air 1,86. Ini bisa dicoret ya. Nanti diperoleh T-nya langsung 36 gram. Lalu untuk contoh berikutnya, contoh soal kedua. Suatu zat non-elektrolit. Nah, kita masih hanya pada larutan non-elektrolit ya. Nanti di part berikutnya ada bagian khusus untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, kita khusus untuk non-elektrolit dulu. Suatu zat non-elektrolit MR80 sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 900 gram air. Penurunan titik beku larutan ini adalah negatif 1,55 derajat Celcius. Zat tersebut harus dilarutkan dalam 1,2 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku yang setengahnya dari penurunan titik beku di atas. Massa zat yang kedua adalah, jadi tetap kita awali dengan persamaan delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Gitu ya. Nah, kita cari coba delta TF-nya 0 dikurang 1,55, itu delta TF-nya 1,55 derajat Celcius. Nah, jadi delta TF sama dengan M dikali Kf. Ini ya rumusannya. Nah, 1,55 sama dengan 30. Nah, kita masukkan aja ya rumus molal. Demikian masih ingat ya, terlarut per mR kali 1000 per pelarut. Nah, jadi kita coba cari Kf-nya dulu. Nah, walaupun sebenarnya air sudah ketentuan ya, tapi menurut soal ini
Seolah-olah KF-nya belum diketahui. Jadi KF-nya inilah yang kita gunakan nanti untuk persoalan kedua dalam soalnya. Sehingga diperoleh KF-nya 1,86. Lalu masuk ke kasus kedua. Zat tersebut harus dilarutkan ke dalam 1,2 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku setengahnya. Jadi kita tulis rumusnya delta TF M kali KF. Nah, KF-nya ini yang kita gunakan 1,86. Ya. Nah, delta TF-nya kan katanya dalam soal agar setengahnya, berarti setengah dari 1,55 itu sama dengan itu 0,775 ya. Sama dengan T per 40 kali 1000 per 1200 kali 1,86. Jadi berapa lagi yang harus dilarutkan? Berarti T-nya. Lalu diperoleh T sama dengan 20 gram. Nah, demikian ya. Berikut ada diagram fasa yang menggabungkan sifat koligatif larutan, tekanan uap, lalu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Nah, misalkan untuk sumbu Y ini ya, itu kita misalkan tekanan, lambangnya P, sumbu X-nya suhu T. Nah, ini misalkan plot garis untuk si pelarut. Nah, pelarut murni, misalkan aja air. Lalu untuk ketiga sisi kiri ini ada padat, lalu sisi atasannya itu cair, kanannya itu gas. Nah, ketika ditambahkan zat terlarut, maka plot garis ini akan berubah. Demikian ya. Nah, ini berarti untuk yang plot merah, kurva merah, putus-putus itu kita misalkan untuk larutan. Lalu kita ambil untuk tekanan 1 atm untuk air. Nah, kita tarik garis. Maka titik didih untuk si air pada suhu ya pada tekanan 1 atm yaitu ini ya, yang nilainya 100 derajat Celcius. Berarti ini titik didih si pelarut atau titik didih si air. Nah, lalu untuk larutannya berarti untuk garis merah ini yang disebut dengan titik didih si larutan. Nah, selisih jaraknya ini, selisih suhunya ini yang disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Lalu kita bergerak ke sebelah kiri untuk si pelarut. Ini ya, untuk si pelarut berarti sisi ini garis coklat ini ya. Ini berarti titik bekunya. Nah, berarti TF 0. Ini sebenarnya nilainya 0, dapat dituliskan ya, nilainya 0 untuk air. Lalu untuk larutannya berarti yang kena ke garis merahnya ya. Inilah untuk titik beku si larutan. Jadi jarak ini atau selisih nilai TF dengan TF0 itulah yang disebut dengan penurunan titik beku larutan. Nah, untuk garis ini ya, garis simpang ini untuk si pelarut ini yang disebut dengan titik triple atau titik kesetimbangan antara ketiga fase pada pelarut. Sedangkan untuk larutan itu saya kasih lambang T aksen. Itu ya, titik triple untuk larutan. Oke, jadi untuk soal-soal yang menggunakan diagram fasa ingat saja ini ya. Nah, jadi ini nanti angka-angka. Ada kalanya untuk soal-soal tertentu ini angka. Jadi dari data grafik atau diagram fasa ini kita dapat menghitung langsung atau menentukan langsung harga kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Itu ya kegunaannya. Oke, baiklah demikian untuk pertemuan kali ini saya tambahkan latihan soal. Tentunya selalu untuk melatih ya, melatih sejauh mana Anda memahami materi ini. Ini coba dikerjakan. Oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Siapapun yang menyaksikan video ini, senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.